Kalau yang masuk ke dalam lubang top itu Yahudi dan Nasrani, ladakhaltumu, kalian akan ikut-ikutan masuk. Konyol, nggak masuk akal, nggak waras. Tapi Yahudi dan Nasrani yang mencontohkan, kaum muslimin ikut. Mana kelakuan Yahudi Nasrani yang tidak diikuti oleh kaum muslimin? Mana? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Rasul mengatakan, seandainya ada Yahudi yang menzinai ibunya, maka pasti ada di antara umatku yang akan menzinai ibunya. Waliyadzubillah. Intinya, kelakuan Yahudi dan Nasrani selalu diikuti oleh kaum muslimin. Ini disabdakan oleh Nabi SAW dan sedang kita saksikan dan sedang kita amalkan. Ya. Konyol, nggak waras, nggak masuk akal, tapi Yahudi dan Nasrani mencontohkan, kita kaum muslimin ikut-ikutan. Ya, sebentar lagi. Mudah-mudahan antum nggak ikut-ikutan. Ya gimana nggak konyol? Jam 12 malam keliling-keliling ke jalanan, niup trompet. Kurang konyol apa? Kurang gila apa? Gila segila-gilanya. Ya. Padahal malam tahun baru ada apa sih? Kalau antum mau mikir dengan jernih, tahun baru malam 1 Januari ada apa? Nggak ada apa-apa. Kita dibohongi sama Yahudi dan Nasrani. Ya, nggak ada yang baru. Rumah kita masih itu-itu juga. Perabotan kita masih itu-itu juga. Istri kita masih itu-itu juga. Belum nambah, ya kan? Kecuali kita nambah anak, nambah istri, baru bangun rumah, ada yang baru. Kan tidak. Masih itu, cuman dari 2024 diganti menjadi 2025. Apa istimewanya, apa bedanya? Itu tiap tahun dari berabad-abad tahun yang lalu memang seperti itu. Setelah selesai tahun 2000, ya besok 2001. Setelah selesai tahun 2010, ya besok 2011. Apa yang istimewa? Kenapa mesti begadang malam itu? Kenapa mesti bakar ayam, bekakak, segala macam? Ya, padahal nggak ada apa-apa. Dibohongi antum sama Yahudi dan Nasrani, ikut. Persis yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin kita mundur sedikit 200 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Apa yang diistilahkan oleh Nabi sebagai gusaun ka gusa'id sayy. Kalian seperti buih di lautan. Dan antada'a alaikumul umam. Bahkan bahwa umam jamak dari umat, artinya bangsa-bangsa kafir. Bukan cuma satu bangsa, Belanda, enggak. Ada Belanda, ada Inggris, ada Portugis, ada Spanyol, ada Jepang. Ya. Itu mendatangi kalian seperti kalian seolah qas'ah. Qas'ah itu kalau bahasa kita mungkin nampan besar. Orang-orang Arab sering makan 8 orang sampai 10 orang makan bareng di satu nampan. Qas'ah. Di kita sepertinya jarang ya. Kebanyakan dari kita satu orang satu piring. Kebiasaan orang Arab 8 sampai 10 orang satu piring besar, qas'ah. Nah, nasib kalian itu seperti makanan itu. Didatangi dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Ya. Dan itu terjadi 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Apa yang terjadi dengan kaum muslimin di Indonesia, di Malaysia, di Aljazair dan seterusnya, di Mesir termasuk, hampir semuanya didatangi oleh bangsa-bangsa kafir itu. Belanda ke Indonesia, Inggris ke Malaysia, Perancis ke Aljazair dan seterusnya. Bahkan yang masuk Indonesia bukan cuma Belanda, ada yang lain. Apa makan mereka? Itu. Kaum muslimin seolah tidak punya daya, tidak bisa melawan.
Padahal insya Allah antum tahu ya, luasan mana Belanda dengan Pulau Jawa. Nggak usah Pulau Jawa, mungkin Jawa Barat atau mungkin Jabodetabek. Ya, yang pernah ke sana, kecil sekali. Bisa-bisanya menguasai Indonesia Raya. Itu disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Ya. Para sahabat heran. Maka nanya, amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apa karena jumlah kita waktu itu sedikit ya Rasul? Jawab Nabi, bal antum yauma idzin katsir. Justru hari itu jumlah kalian kaum muslimin banyak. Tapi ghusaun ka ghusais sayl. Tapi kalian seperti buih. Buih, antum tahu buih ya? Bisakah buih melawan arus? Bisakah? Orang bilang buih itu pertanda apa? Tidak bersatu. Salah. Bukan karena tidak bersatu. Buih sifat, ya buih berkumpul kan sering sekali. Kalau berkumpul kan bersatu. Ciri khas buih apa? Tidak sanggup, tidak bisa, tidak mau melawan arus. Mana mungkin arus ke barat, buih ke timur. Mana mungkin arus ke utara, buih ke selatan. Tentu arus ke barat, buih ikut ke barat. Arus ke timur, buih ikut ke timur. Namanya juga buih. Begitulah kaum muslimin. Kaum muslimin rata-rata tidak pernah melawan arus, tidak berani melawan arus. Ikut saja. Arusnya apa ini? Demokrasi, ikut demokrasi. HAM, ikut HAM. Gender, ikut gender. Ya. Sampai partai-partai Islam ikut-ikutan. Bahkan dengan bangganya, partai kami mengusung 30%, bahkan 40% caleg wanita. Padahal partai Islam menampilkan wanita sebagai pemimpin, tampil tokoh, ya, ngikutin arus. Karena mereka arusnya adalah membela gender, jadi laki dan perempuan itu tidak boleh berbeda, harus sama. Ini batil sebatil-batil. Mestinya kaum muslimin, tokoh, apalagi partai Islam, ormas Islam mengatakan, enggak, kami muslim, kami mengikuti syariat Islam, kami tidak bawa-bawa perempuan. Kami partai laki-laki. Begitu. Enggak berani. Tidak berani. Ya. Ketika arus toleransi, ikut-ikutan. Iya, kami partai yang toleran. Kami ormas Islam yang toleran. Ngikutin arus. Apa salahnya ketika mereka mengatakan tidak? Kami partai Islam, kami ormas Islam, kami muslim, kami enggak pakai yang gitu-gituan, kami begini, kami begini. Baru itu ulama salaf. Dan sedikit sekali. Ya. Itu karena kaum muslimin mayoritas seperti itu mengikuti arus, jadilah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dimakan, dijajah, diinjak-injak. Ya. Baru merdeka 75 tahun yang lalu, ada yang 60 tahun yang lalu, ada yang 50 tahun yang lalu baru merdeka, ada yang 30 tahun yang lalu baru merdeka. Itu pun setelah merdeka ya seperti sebagaimana yang kita lihat. Apalagi hari ini kita saksikan di Timur Tengah, menyedihkan sekali. Ini sudah lewat. Ya. Walaupun hari ini masih tersisa. Antum jangan merasa bahwa kaum muslimin di negeri kita ini sudah betul-betul merdeka. Belum. Masih mengikuti arus. Masih. Ya. Tunggu aja 10 hari lagi. 10 hari lagi kita akan menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Bahwa kaum muslimin mengikuti arus. Kaum muslimin mengikuti Yahudi dan Nasrani. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltuhu.
Hingga ketika Yahudi Nasrani masuk ke dalam lubang biawak, lubang dop. Dop sering diterjemahkan dengan biawak, walaupun terjemahan ini sepertinya kurang tepat. Dop yang ada di padang pasir sana itu punya lubang-lubang yang dalam. Siapa yang mau masuk lubang itu berarti tidak waras, konyol, gila. Kalau yang masuk ke dalam lubang dop itu Yahudi dan Nasrani, ladakhaltumu, kalian akan ikut-ikutan masuk. Konyol, nggak masuk akal, nggak waras. Tapi Yahudi dan Nasrani yang mencontohkan, kaum muslimin ikut. Mana kelakuan Yahudi Nasrani yang tidak diikuti oleh kaum muslimin? Mana? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Rasul mengatakan, seandainya ada Yahudi yang menzinai ibunya, maka pasti ada di antara umatku yang akan menzinai ibunya. Waliyadzubillah. Intinya, kelakuan Yahudi dan Nasrani selalu diikuti oleh kaum muslimin. Ini disabdakan oleh Nabi SAW dan sedang kita saksikan dan sedang kita amalkan. Ya. Konyol, nggak waras, nggak masuk akal, tapi Yahudi dan Nasrani mencontohkan, kita kaum muslimin ikut-ikutan. Ya, sebentar lagi. Mudah-mudahan antum nggak ikut-ikutan. Ya gimana nggak konyol? Jam 12 malam keliling-keliling ke jalanan, niup trompet. Kurang konyol apa? Kurang gila apa? Gila segila-gilanya. Ya. Padahal malam tahun baru ada apa sih? Kalau antum mau mikir dengan jernih, tahun baru malam 1 Januari ada apa? Nggak ada apa-apa. Kita dibohongi sama Yahudi dan Nasrani. Ya, nggak ada yang baru. Rumah kita masih itu-itu juga. Perabotan kita masih itu-itu juga. Istri kita masih itu-itu juga. Belum nambah, ya kan? Kecuali kita nambah anak, nambah istri, baru bangun rumah, ada yang baru. Kan tidak. Masih itu, cuman dari 2024 diganti menjadi 2025. Apa istimewanya, apa bedanya? Itu tiap tahun dari berabad-abad tahun yang lalu memang seperti itu. Setelah selesai tahun 2000, ya besok 2001. Setelah selesai tahun 2010, ya besok 2011. Apa yang istimewa? Kenapa mesti begadang malam itu? Kenapa mesti bakar ayam, bekakak, segala macam? Ya, padahal nggak ada apa-apa. Dibohongi antum sama Yahudi dan Nasrani, ikut. Persis yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sementara kalau yang melakukan itu bukan Yahudi dan Nasrani, apa misalnya Jepang misalnya, atau suku aborigin misalnya, atau apalah yang bukan Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin nggak ikut. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin yakin bahwa beliau betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Terbukti. Buktinya, kalau yang aneh-aneh, yang neko-neko, yang konyol itu di luar Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin nggak ikut. Lihat aja. Ya. Dari mulai menghormat bendera, bendera setengah tiang, baju toga, bersulang, ulang tahun, ini semua diawali Yahudi dan Nasrani. Dan diikuti oleh kaum muslimin. Sesuatu yang nggak masuk di nalar. Seolah kaum muslimin nggak punya akal. Ya. Apa hubungannya meninggalnya seorang tokoh, seorang presiden, seorang pemuka, lalu benderanya dipelorotin setengah? Ini nyambung apa enggak sih? Ya kan? Nggak nyambung. Tapi karena yang mengawali Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin ikut-ikutan. Kalau ada tokoh meninggal, presiden meninggal, bendera setengah tiang. Apa hubungannya? Mestinya enggak. Bendera kami tetap tegak, kami muslim, kami doakan beliau, kami kafani beliau, kami solati beliau, kami kubur beliau, kami punya doa buat beliau, kami punya cara-cara tersendiri. Itu bukan cara kami menurunkan bendera setengah tiang. Mungkin antum masih ingat ketika Raja Fahd meninggal. Apa yang terjadi di PBB? Semua bendera diturunkan setengah tiang. Raja Fahd tahu ya? Sebelum Raja Salman kan?
Apa sebelumnya lagi? Ketika beliau wafat, itu di PBB, semua bendera negara masing-masing diturunkan setengah tiang. Kecuali bendera Saudi. Aneh kan? Nah ini baru. Ya, tentu mereka nggak berani nuruni. Tentu yang berani menurunkan, ya harus Dubes Saudi untuk PBB. Ya sementara Dubes Saudi, insya Allah, ya Saudi negara salaf, negara sunnah. Walaupun tentu tidak 100% ya kan. Ya nggak ada yang 100% sempurna, nggak ada lah. Pasti ada kekurangannya. Nah tentu tidak diperintahkan oleh raja penggantinya, oleh para ulama waktu itu kan. Syekh bin Baz masih hidup, Syekh Utsaimin masih hidup. Mungkin mereka minta fatwa kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Turunkan setengah tiang apa enggak, Syekh? Ya tentu beliau menjawab, jangan. Itu tasyabbuh. Man tasabbaha biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh ikut-ikutan satu kaum, maka terancam dia termasuk kaum tersebut. Mestinya seperti itu kaum muslimin. Punya izzah, punya kebanggaan sebagai seorang muslim, punya wibawa mengikuti syariat Islam. Jangan semuanya ikut. Ya. Padahal konyol, sekonyol-konyolnya. Tidak waras. Seperti waktu itu kita bahas. Ya. Ngundang 500 orang di gedung yang bersih, ber-AC, dingin, makanan penuh. Tapi tidak ada kursi satupun. Konyol nggak ini? Ini konyol, sekonyol-konyol. Dan antum tidak syak lagi yang mengawali ini siapa? Karangan siapa ini? Karangan orang-orang Madura? Enggak. Orang-orang Mesir? Enggak. Ini yang pertama kali melakukan standing party seperti ini siapa? Yahudi dan Nasrani, Amerika, Eropa. Diikuti oleh kaum muslimin. Sekarang sudah mulai banyak. Seperti itu, ini konyol, sekonyol-konyol. Ya. Namanya menghormat tamu, ketika tamu begitu datang, tentu pertama kali kita persilahkan untuk apa? Duduk. Tentu ada kursinya, ada bangkunya. Ya lesehan boleh. Ini tidak ada. Ya. Siapa yang ditiru oleh kaum muslimin ini? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. La tattabi'una sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Demi Allah bahwa kelak kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Terjadilah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana kita yang belajar, kita yang ngaji, kita yang belajar sunnah, yang salaf, ya jangan ikut-ikutan. Ya. Oh, berarti nggak usah niup trompet nanti malam tahun baru 1 Januari kita qiyamul lail berjamaah saja. Betul? Betul? Salah. Itu lari dari tasabbuh menuju bid'ah. Tasabbuh haram, bid'ah juga haram. Apa yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, terutama dari kalangan hizbiyin, harakiyin, malam 1 Januari qiyamul lail berjamaah di satu masjid, ini juga tidak benar. Ya, karena qiyamul lail berjamaah diumumkan tempatnya, diumumkan imamnya, rame, tidak boleh. Bid'ah. Kecuali di bulan Ramadan. Sering disebut oleh kaum salaf sebagai salatut tarawih. Di luar bulan Ramadan tidak boleh. Diumumkan beramai-ramai, nggak boleh. Kecuali spontan saja. Kalau spontan pernah dilakukan oleh Nabi, maksudnya Nabi qiyamul lail. Enggak lama datang Ibnu Abbas mengikuti. Pernah juga datang Hudzaifah mengikuti. Spontan. Rasul tidak mengajak. Ya. Dan kejadiannya kan itu bukan di masjid. Tapi di rumah Maimunah kan, istri beliau sekaligus bibi dari Ibnu Abbas. Kalau diumumkan, direncanakan, itu bid'ah. Ya tentu
untuk pengganti niup trompet diganti dengan qiyamul lail berjamaah, pasti diumumkan. Ya. Ya, antum suami istri terbangun, yang hadis dipercikkan itu loh. Kan berakhir dengan berjamaah qiyamul lail. Kalau akhirnya dua-duanya bangun. Ya tentu tidak beramai-ramai. Atau mungkin antum sedang ada acara di puncak raker misalnya, di kantor misalnya, jam 3:30, 4 ada yang bangun qiyamul lail. Ada yang mengikuti, 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai menjelang subuh. Ini boleh. Ini tidak bid'ah. Yang bid'ah kalau direncanakan dari sini. Nanti agenda kita selain raker, 2 malam kita salat qiyamul lail berjamaah. Imamnya fulan, atau kita undang Ustadz fulan sebagai imam. Tidak syak lagi, ini bid'ah. Ya. Kenapa? Karena ibadah harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Sementara Rasul dan para sahabat tidak pernah merencanakan seperti itu. Spontan saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.